Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Putri Novi Kristiani dari Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan membuat video mengenai komunikasi terapeutik pada remaja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik pada remaja? Komunikasi terapeutik pada remaja sendiri mempunyai banyak arti ya, banyak definisi juga. Nah, di sini salah satu definisinya yaitu komunikasi terapeutik pada remaja merupakan proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan-pesan yang mempunyai lambang-lambang tertentu dan mengandung arti. Nah, di dalam komunikasi ini dilakukan oleh penyampai pesan yang ditujukan kepada penerima pesan, antara lain yaitu interaksi antara perawat dengan pasien remaja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasien tersebut yang dipusatkan untuk menunjang kesembuhan si pasien remaja ini. Mari simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Pagi juga. Pagi ya. Kenalan dulu ya. Nama saya Perawat Putri. Saya yang berjaga di ruang ini dari pukul 7 sampai pukul 2 nanti ya, Mbak. Iya. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa namanya? Tiara. Oh, Mbak Tiara ya. Ya, karena saya sudah mengetahui keluhan yang Mbak rasakan ya, Mbak, karena sudah tercatat di daftar riwayat pasien. Untuk ini nanti kita adakan konseling ya, Mbak. Kita di sini tempatnya, waktunya selama 10 menit. Apakah cukup, Mbak? Cukup, baik. Nanti 10 menit Mbak bisa menceritakan semua keluhan yang Mbak rasakan di saya. Bebas, Mbak rileks saja. Kita hanya berdua. Mbak percayakan semua cerita Mbak ke saya tidak akan membuka ke siapa-siapa ya, Mbak. Iya. Atau ini hubungan antara perawat dan pasien yang bisa dipercaya ya, Mbak, agar Mbak rileks, bisa tidak memendam masalah Mbak sendirian. Kita hanya berdua di sini dan pintunya sudah tertutup, maka Mbak jangan khawatir, Mbak bisa bercerita dengan rileks dan santai saja ya, Mbak ya. Oke. Baik, kita mulai dari sekarang, Mbak. Siap? Siap. Oke, santai saja. Mbak ceritakan mengenai apa sih yang membuat Mbak tertekan, apa sih yang membuat Mbak merasa pikirannya terfokus dengan hal itu yang menjadikan masalah di Mbak, di mental Mbak. Bagaimana, Mbak? Bagaimana, Mbak? Sudah bisa bercerita? Oke, silahkan, saya akan mendengarkan cerita dari Mbak. Santai saja. Bisa diceritakan semuanya dengan saya, hal-hal yang membuat Mbak tertekan dan Mbak bisa datang ke sini untuk konseling. Bisa berbagi ceritanya, Mbak. Masalah keluarga. Oh, jadi faktor utamanya masalah keluarganya ya, Mbak ya. Iya. Apakah ada tekanan, ada pembatasan kegiatan atau seperti apa? Bisa diceritakan ke saya? Ada. Terlalu mengekang. Posesif. Menuntut. Oh, seperti itu ya, Mbak. Kalau boleh tahu, itu dari semua pihak, orang tua Mbak atau hanya ibu atau Dari ayah Mbak? ibu. Oh, jadi Mbak mempunyai masalah lebih ke ibu Mbak ya, yang selalu menuntut Mbak. Kira-kira gimana perasaan Mbak saat kejadian tersebut terjadi? Apakah Mbak merasa sakit hati atau dendam atau Mbak frustasi? Cuma frustasi. Oh, kalau saran saya ini ya, Mbak bisa meluapkan ceritanya ke Mbak. Punya teman dekat tidak? Punya. Mbak percaya ke teman itu? Percaya. Baik, kalau gitu Mbak bisa bercerita mengenai masalah yang Mbak rasakan, terutama tadi karena masalah ibu Mbak yang selalu menuntut Mbak ya, yang membuat Mbak frustasi. Mbak bisa menceritakan ke teman terdekat Mbak yang Mbak percaya, atau biasanya Mbak kalau ada masalah selalu cerita ke siapa? Ke teman biasanya, kalau enggak keluar. Apakah Mbak juga dekat dengan ayah? Tidak. Dekat. Mbak juga sering bercerita dengan ayahnya? Iya, Mbak juga bisa berbagi cerita kepada ayahnya supaya ayahnya tahu masalah yang Mbak alami. Ayahnya bisa
mendamaikan masalah itu ya Mbak, dengan ibu Mbak bisa ngobrolin secara santai supaya ibunya tidak seperti itu lagi ya. Iya. Iya, tadi saya sudah memberi saran-saran ya, alternatifnya Mbak bisa menceritakan ke teman dekat yang Mbak percaya atau ke keluarga. Tadi katanya Mbak lebih dekat dengan ayahnya ya Mbak. Dengan masalah seperti ini, kira-kira apa sih yang Mbak pengenkan ke depannya? Mbak pengen bebas dari tuntutan-tuntutan dari ibu, tekanan dari ibu, bisa keluar main dengan teman-teman sebaya gitu ya? Iya. Ya, kalau gitu nanti kita bisa bertemu dengan keluarga Mbak. Saya akan ngobrol, bicara baik-baik dengan ibu Mbak terutama, supaya mendapat jalan keluarnya ya Mbak ya. Supaya Mbaknya juga tidak tertekan lagi dengan keadaan ini, apalagi masih usia remaja, usia sekolah yang sangat rawan sekali dengan dunia luar nantinya ya Mbak, jika Mbak terus-terusan memikirkan frustasinya Mbak ini ya. Baik, ini sudah selesai ya Mbak ceritanya. Bagaimana setelah Mbak berbagi cerita dengan saya? Lebih rileks, lega. Oh, begitu ya Mbak, sudah merasa lebih lega, lebih nyaman ya. Baik, nanti kita akan melakukan kontrak waktu ke depannya lagi untuk berbincang-bincang dengan keluarga Mbak untuk memecahkan masalah ini ya Mbak ya. Iya. Alhamdulillah Mbak sekarang sudah lega, semangat terus untuk menjalani hidup ini ya Mbak. Tidak boleh patah semangat, harus semangat. Oke Mbak, kita sudah melakukan kontrak waktu 10 menit tadi ya. Sudah selesai dengan Mbak bercerita masalahnya ke saya. Saya sudah memberi saran-saran yang efektif juga. Dan Mbak, respon Mbak sudah merasa lebih lega, lebih nyaman ya. Mbak bisa kembali lagi ke rumah. Hati-hati di jalan nanti ya Mbak ya. Terima kasih untuk kunjungannya. Next time bisa kembali lagi ke sini. Oke Mbak. Iya. Oke, semangat terus ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.